Bertemu kembali di How to Repair a Broken Acoustic Guitar. Ya, ini adalah bagian ketiga atau part 3. Ya. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan ya, sebelum Anda melihat video yang rekaman saya mengerjakan gitar ini, saya ingin menjelaskan beberapa istilah dulu ya supaya pada waktu Anda melihat videonya Anda sudah mengerti bagian-bagian apa yang ingin saya jelaskan. Ya. How to repair a broken acoustic guitar, do it yourself, part 3. Yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah, ya, ini adalah gitar yang ingin saya perbaiki, adalah saya tidak memakai istilah kunci ya di sini ya, apa itu A, B, C, D, E atau C ya, meskipun ini ada nama kuncinya, tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam bentuk nada ya, dalam bentuk note ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa pada fret pertama ini bukan fret ya, kamnya ya, atau seperti bridge ya. Ini kalau saya lepas, ya senarnya saya lepas, itu berbunyi do. Ya, do untuk kunci tertentu. Saya tidak sebutkan karena ada di sini ada 6 senar. Ya. Ini adalah do kalau saya melepaskan ya, jadi tidak saya tekan sama sekali. Ya, ini adalah untuk pengertiannya. Nah, selanjutnya ini adalah kalau fret ini, di fret ini, kalau saya tekan di antara dua belah fret ini, maka senar gitar itu akan menekan fret ini menunjukkan kalau ini do, ini menunjukkan nada atau note re. Ya, ada dua fret ya, ini re. Kemudian yang ketiga ini adalah mi, ya, jarak juga 2 fret. Ya. Jadi dasar pembacaan note ini ya, itu seharusnya sudah dimengerti ya, bahwa antara mi nanti kita ke fa itu hanya ada beda 1 atau setengah ya. Jadi ini 1 yang berupa dua fret, ini 1 2 fret, kemudian yang ke fa ini adalah beda cuma 1 fret ya, do re mi fa gitu ya. Ya, kemudian yang sol 2 fret lagi. Ya. Kemudian yang la ya, jadi kalau saya tekan di sini di atas do fret ini nadanya note-nya harus keluar la. Ya, ini sebenarnya juga mengenai ketepatan dari fret itu. Tapi saya tidak berbicara tentang ketepatan tentang fret itu, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah langkah pertama yang harus saya cek atau uji ya, apakah reparasi gitarnya saya lanjutkan atau tidak adalah mengenal atau melihat nada pada fret-fret ini. Nah, selanjutnya 2 fret lagi itu adalah si. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan yang terakhir itu setengah nada itu 1 fret itu do. Tapi do di sini adalah do tinggi. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Tadi do tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan 1 oktav. Ya, mengapa saya memperkenalkan ini? Ya, karena ini salah satu dasar. Ya, sekali lagi saya katakan saya bukan ahli pembuat gitar. Saya tidak mengerti hukum-hukum gitar itu. Tapi yang satu ini adalah yang trik yang saya pernah dapat, ya, atau saya mengerti bahwa ini adalah 1 oktav. Nah, buat apa saya mengerti ini? Khususnya untuk pembuatan gitar ini, ya, khususnya untuk gitar ini. Kalau 1 oktav ini, ya, saya akan tunjukkan gambar aja. Nah, setelah kita tahu tadi ya, ada tangga nada ya dari do sampai do tinggi, ya, kita sudah tahu bahwa itu jaraknya adalah 1 oktav. Ya. Nah, setelah saya ukur ini, ya, untuk menunjukkan ini ada videonya, ya, saya memberikan penjelasan ya, artinya saya melakukan pengukuran ternyata ini jaraknya 1 oktav ya, tangga nada do sampai do tinggi itu adalah 32,8 cm. Nah, syarat yang pertama ya, apakah saya melanjutkan
repair gitar ini adalah saya harus tahu bahwa ini jarak ini sama, ya. Itu syarat pertama, ya. Itu syarat yang saya tahu, ya. Kebetulan saya tahu, ya, pada waktu dulu saya pernah dianjurkan untuk membeli gitar, yang dikatakan adalah ukur ini ya. Kalau ini sama berarti setidak-tidaknya gitar tersebut memenuhi syarat, ya. Saya tidak melihat ya jarak antara fret tadi ya, do re mi fa sol la si do tadi benar atau tidak ya, tetapi ini syarat pertama, ya. Kalau ini sudah terpenuhi, saya tidak perlu mengubah letak dari bridge ini ya, jadi supaya menambah supaya jaraknya sama, tetapi saya langsung aja bisa melakukan repairing. Ya, mengenai jarak fret ini itu adalah urusan nanti kalau ya mungkin fret ini harus diperbarui atau diperbaiki. Ya, tapi saya yakin kalau ini ukurannya sama, ini dibuat dengan benar. Ya, jadi jaraknya adalah 32,8 cm, jadi tengah-tengah ini do tinggi, dan ini 32,8 cm. Jadi memenuhi syarat untuk saya melanjutkan memperbaiki gitar ini. Nah, mari kita lihat ya sekarang. Ya ini sudah tadi saya tunjukkan ya, dimana ini lengkungannya ini yang menyebabkan senarnya tidak bisa lurus ya karena dia patah. Nah sekarang yang akan kita lihat adalah ya, saya tidak ingin membongkar ininya gitar ini tidak sesuai dengan ya, saya ingin tetap ukurannya. Saya percaya bahwa fretnya ini itu semua memenuhi syarat. Nah tetapi daripada nanti pekerjaan saya nanti sia-sia, maka saya ingin melihat beberapa standar ya. Kalau itu memenuhi standar akan saya lanjutkan. Contohnya ya, di sini saya ingin mengukur jarak fretnya ya. Jarak fretnya. Nah, jarak fret ini adalah ada bagian yang di tengah-tengah ya. Jadi ini maksudnya tengah-tengah itu adalah diantara ini ya, dari jaraknya ini terus ke depan ya sampai ke sini itu tengah-tengahnya ini itu harus pas tepat. Oh, tengah-tengah itu apa patokannya? Nah, yang perlu saya tunjukkan adalah ya, di contohnya begini ya. Saya tidak pakai lambang ya, tapi saya pakai lambang nada ya, tangga nada. Kalau di titik ini ya, titik ini senar ini kita lepas ya. Jadi artinya senar tidak ada ditekan di fret-fret ini ya. Ini berarti do misalnya ya. Do, tapi saya tidak menyebutkan kuncinya ya. Do, kemudian setelah 2 ini re ya. Jadi ini do, kemudian kita tekan di sini re ini ya. Jadi pada fret ini re, kemudian ini pada fret ini mi ya. Saya berikan tanda ya, kemudian setengahnya yaitu antara satu fret itu fa, dan dia bergerak lagi ya. Ini kemudian ini sol ya. Setelah itu la 6 ya, lambangnya la, kemudian ini si, dari si ke do 1 oktav itu adalah setengah. Jadi ini adalah fret paling tengah ya. Ini harus jaraknya sama ke sananya. Jadi ke sana dengan ke sana itu jaraknya harus sama ya. Itu sebabnya sekarang saya mencoba mengukurnya ya. Saya mengukurnya dari fret yang pertama do ya sampai ke oktav pertama ya, ini do ini ya, itu 33 cm ya, 33 kurang 2 mili ya, karena fret ini adalah fret 1 oktav. Nah sekarang saya pindahkan gitarnya ya, kebetulan fretnya itu di tengah ya, pas di tepi anunya ya, jadi gitarnya. Nah sekarang saya angkat kemari, saya mulai dari fret ini ya sampai ke kamnya ya. Dari fret ini saya kemari, ini kamnya di sini ya, kurang lebih sama ya, 33 kurang 2 mili. Nah mengapa saya mengatakan ini harus saya ukur? Supaya pekerjaan saya tidak sia-sia ya.
mungkin ada pertanyaan, loh mengapa ya kok dari itu jaraknya itu ini sampai sini tuh harus sampai ke depan sana ya, jadi ini setengah ke depan sana gitu ya. Nah itu sudah aturannya ya, itu berhubungan dengan apa namanya getaran ya. Jadi saya tidak membahas itu. Kalau Anda melihat di itu banyak yang posting mengenai hal-hal seperti ini ya. Jadi ini dari titik ini ya terus sampai kemarin itu 33 ya, 33,2 mili. Kemudian yang ke kanan juga 33,2 mili ya. Jadi saya kira saya akan lanjutkan ya, karena paling tidak standar dari gitar ini itu sudah terpenuhi ya. Mengapa saya katakan jadi sia-sia ya, nanti kalau gitarnya sudah, misalnya sudah dibangun dengan bagus, ternyata setelah dimainkan nadanya nggak pas ya, agak sumbang gitu ya, atau orang bilang fals gitu ya. Nah sementara saya percaya dengan batas fret ini dulu ya, karena masing-masing jarak fret ini nanti ada anunya, ada ukurannya ya. Ada lihat ya, dari atas makin sampai semua jaraknya semakin kecil ya. Nah ini ada ukurannya. Kalau saya lihat merit fretnya ini ya, ini bagus sekali ya. Saya berharap bahwa ini semua jaraknya memenuhi syarat ya. Ya kalau saya anggap karena ini sudah sama, saya anggap memenuhi syarat. Itu sebabnya saya lanjutkan untuk mencoba merevisi atau memperbaiki gitar ini ya. Nah, jadi saya berharap bahwa ini yang selalu saya tunjukkan adalah bagaimana tempat fret ini sudah melengkung ya, sehingga snare-nya itu jaraknya menjadi jauh di atas fret, jauh sekali ya. Nah itu menyebabkan terjadinya kita lihat ya, kalau ini naik ya, melengkung ya, snare-nya di atasnya itu nanti mempunyai jarak yang cukup tinggi antara snare di sini fretnya, kemudian snare-nya di atas, sehingga pada waktu kita ingin menekan sebuah nada, snare itu tertarik ya, karena jaraknya terlalu tinggi, sehingga nadanya menjadi mungkin berbeda. Ya lain dengan gitar-gitar yang mungkin dipakai untuk apa ya, untuk suatu misalnya mengenai gitar melodi yang biasa dipakai untuk mesin-mesin rock ya, yang seperti ada itu ya, nggak masalah mungkin ya, ya tapi tetap ada masalah. Biasanya mereka untuk mengganti nadanya itu mereka angkat ya senarnya, apa pipanya, senarnya supaya terjadi sedikit kenaikan dan sebagainya. Nah, inilah yang akan saya perbaiki ya. Baik, ya kita lihat sekarang ya, ini fretnya agak dekat ya. Ya ini saya ingin membuat lubang di sini ya, saya bor di sini ya, bor, kemudian di sini juga saya bor. Tujuannya apa? Karena nanti waktu saya membuat lubang ya, supaya saya bisa mengembalikannya ke asalnya ya. Ini sebenarnya terdiri dari dua bagian ini ya. Ini akan saya lepas ya, saya akan lepas. Saya mau mencoba meluruskan dulu yang bagian bawah ini ya, mungkin agak tahu didekatkan, mungkin terlihat ya, ada bagian ini akan saya lepas yang bagian atas, di mana letak dari fret-fret ini ya. Nah ini nanti akan saya buat lubang ya, supaya pada waktu saya mengembalikan ya, itu tidak terjadi pergeseran ya. Saya berharap ya kembali pada asalnya ya. Anda lihat di sini ada titik-titiknya ini ya, ini ada titik-titik, ini ada tujuannya ya, ada maksudnya. Tapi sebenarnya sudah, kalau Anda browsing sudah banyak yang menjelaskan ya, ada lengkap ya. Jadi artinya saya mau mulai di sini karena umumnya di sini ada titik ya. Dari fret ketiga, letak ketiga ini ada titik ya, kemudian ada titik lagi, jarak dua, jarak dua lagi titik, kemudian di tengah-tengah ini ada dua ya. Nah itu umumnya seperti itu, tapi kadang-kadang kita tidak menemukannya ya. Tetapi yang ingin saya lakukan adalah
seperti itu saya membuat bor, membuat lubang di letak fret yang ini ya. Mudah-mudahan bor ini tidak membuat bising suaranya ya. Nah, ini saya mencoba, saya ingin menunjukkan bagaimana saya akan membuat lubangnya ya. Tapi ini memang sengaja saya buat bornya agak pendek supaya tidak terjadi lubang sampai tembus ke bawah ya. Jadi saya mau mencoba membuat ini. Kita lihat lubang sudah saya buat ya. Ini akan saya buat di atas ini dan di bawah. Jadi lubang ini nanti akan saya pakai sebagai pegangan patokan agar yang saya katakan tadi, platnya di atas ini tetap lurus terhadap yang di bawah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pergeseran ya. Ini tujuan saya lepas ya. Nanti akan kita diskusikan lagi mengapa itu akan saya lepas dan saya bor ya. Nanti akan Anda lihat seperti itu ya. Jadi ini bor akan saya lanjutkan, tidak perlu saya rekam, tetapi nanti Anda lihat begitu selesai akan saya tunjukkan letak-letak yang saya lakukan pengeboran ya. Nanti kita lanjutkan ke proses yang ya, nanti Anda akan lihat apa yang ingin saya lakukan.